Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaum muslimin semuanya yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya yang belum subscribe, tolong klik subscribe untuk dukung channel ini menuju 10.000 subscriber. Syukron, jazakallahu khairon. Pada video ini kita akan membahas video Ustadz Mufli Safitra yang menjawab pertanyaan soal tantangan debat tentang hukum musik. Kita simak dulu videonya kaum muslimin. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap dai IJT yang mengajak debat terbuka seluruh dai yang mengharamkan musik? Saya sudah simak video tantangan debat tersebut. Saya katakan percuma dan buang waktu untuk meladeni, karena di bagian ujungnya sudah ada kata-kata begini: seandainya tidak ada ulama yang menghalalkannya, maka saya akan rujuk. Tapi kalau seandainya ada yang menghalalkannya, maka kita harus menghormati. Kalau gitu selesai, nggak perlu debat. Kenapa? Memang musik ada yang menghalalkan. Siapa? Ibnu Hazm. Tapi kita harus lihat Ibnu Hazm menghalalkannya kenapa? Apakah Ibnu Hazm dalil? Jawabannya bukan. Ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah yang dibawakan si ulama. Ibnu Hazm sebagaimana disebutkan para ulama dalam masalah musik, inilah kesalahan beliau yang dimanfaatkan oleh dai-dai model dia yang senang dengan musik. Antum mau menghalalkan musik? Silakan. Saya mengharamkan musik dengan apa yang saya yakini dari ilmu. Saya cuma beritahu bahwa itu haram dengan dalil. Kalau membantah, ya udah. Nanti kan di hari kiamat Anda akan bertanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Kami pun akan bertanggung jawab atas apa yang kami sebutkan. Betul kata beliau kaum muslimin, dalil itu Al-Quran dan As-Sunnah dan bukan Ibnu Hazm. Jadi jika ada fatwa Ibnu Hazm yang menyelisihi hadis, maka kita dahulukan hadis. Kita lanjut kaum muslimin. Saya nggak maksa kok. Saya bilang musik haram. Dalilnya hadis Nabi SAW dari Bukhari, riwayat Bukhari. Nabi SAW mengatakan, saya iqamun min ummati yastahillun al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sekelompok umatku muslim juga yang menghalalkan 4 yang haram: zina, sutra bagi laki-laki, khamr, dan alat musik. Ketika Nabi SAW mengatakan akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan, nah antum adalah bukti betulnya hadis itu. Kalau antum mengatakan Ibnu Hazm bolehkan, maka saya jawab Ibnu Hazm mengalami zallah, tergelincir di dalam masalah ini. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya dengan dhaif, karena menganggap Al-Imam Al-Bukhari tidak mendengar perkataan ini dari gurunya, yaitu Hisham bin Ammar. Dan yang benar sebagaimana disebutkan banyak ulama bahwa Hisham bin Ammar guru langsungnya Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan kata qala Hisham. Bukan qila, bukan dikatakan, tapi mengatakan, menunjukkan bahwa beliau mendengar langsung dengan telinganya, bukan cuma sekedar mendengar katanya. Betul kata beliau kaum muslimin, kesalahan Ibnu Hazm adalah mendoifkan hadis yang mengharamkan musik, dan itu sudah dibantah oleh para ulama. Tapi pendapat Ibnu Hazm ini masih dipakai oleh Uwah dalam video klarifikasinya soal musik. Ini di Al-Bukhari, betul. Antum ngaji sampai tamat nggak sanadnya? Itu mu'allaq atau musannad? Begitu cara ngajinya, ternyata mu'allaq. Mu'allaq itu ada rawi yang terputus, nggak nyambung. Ustadz, mohon antum betul-betul cek kembali referensi antum. Saya pernah membuat bantahannya kira-kira tahun 2019. Beliau zallah karena menghukumi hadisnya dengan dhaif. Wah bilang sanad hadisnya terputus padahal nyambung. Kita lanjut kaum muslimin. Satu lagi, seandainya hadis ini memang dhaif sebagaimana kata siapa? Ibnu Hazm, maka saya tanya, apakah antum tidak mengetahui bahwa hadis tentang musik itu bukan cuma satu yang didhaifkan oleh Imam Ibnu Hazm? Ada banyak sekali dalil yang berkenaan tentang keharamannya alat musik. Taruhlah yang diriwayatkan Imam Bukhari tadi dhaif, maka ketahuilah ada banyak hadis yang lain yang menyebutkan tentang keharamannya dan hadisnya sahih. Misalnya riwayat Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan
sayati fi ummati khadfun wa maskhun. Nabi SAW mengatakan akan datang di kalangan umatku, di antaranya adalah batu dilempar dari langit, gempa bumi, kemudian manusia mukanya diganti-ganti, dan orang tenggelam dalam bumi. Maka di antara hadirin yang mendengarkan kata Nabi SAW tersebut bertanya, wa ma tadak, ya Rasulullah, kapankah terjadinya itu? Maka Nabi SAW mengatakan, idza dhaharatil qayyinat wal ma'azif, apabila sudah bertebaran alat-alat musik dan penyanyi-penyanyi perempuan, wa syuribatil khumur, dan diminum khamar-khamar. Baiklah kaum muslimin, itulah tadi videonya, dan video ini video lama bertahun-tahun yang lalu. Dan dari penjelasan Ustadz Muflih tadi, kita tahu bahwa hadis yang mengharamkan musik itu ada banyak dan bukan hanya satu hadis itu saja. Jadi jika ingin berdebat tentang hukum musik, itu kita harus sepakat landasan yang dipakai. Kalau kita nggak pakai ijma ulama dan mengambil pendapat ulama lain yang tergelincir, ya musik bisa halal. Dan seperti kata Ustadz Muflih tadi, kita tidak memaksa kalian mengharamkan musik, tapi yang jelas kita semua bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan berikut sedikit penjelasan tentang haramnya musik. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Quran Surah Luqman ayat ke-6. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya setelah Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia dalam ayat 1-5, yaitu orang-orang yang mendapat petunjuk dari firman Allah Al-Quran dan mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Lalu Allah Jalla Jalaluhu menceritakan dalam ayat 6 ini tentang orang-orang yang sengsara, yang mereka ini berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan berbalik arah menuju nyanyian dan musik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu sahabat senior Nabi, berkata ketika ditanya tentang maksud ayat ini. Maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik, seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Al-Wahidi berkata bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwa nyanyian itu hukumnya haram. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.